Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini spesial untuk edukasi ya, atau bagaimana caranya perawatan tanaman agar tumbuh sehat, subur tanpa harus ganti media atau rajin ganti media per 6 bulan sekali. Nah, sebelumnya saya mau sedikit penjelasan terlebih dahulu. Ini bisa teman-teman lihat nih ya, tanaman grek hambali saya ini udah kurang lebih 2 tahun ya. Ini juga udah sering dipanen daunnya. Ini bibitan-bibitannya juga udah ada yang jadi. Nah, terus ini tapak macan yang waktu itu juga saya udah beli, udah gede seperti ini ya. Ini udah 2 kali ganti pot. Nah, di sini saya mau ngasih tipsnya bagaimana caranya kalau misalkan ganti pot atau ganti media itu berat dan susah. Nah, kali ini saya mau ngasih tipsnya bagaimana caranya biar tidak gonta-ganti media ya, atau tidak rajin-rajin ganti media. Nah, di sini juga waktu kemarin saya udah launching ya pupuk granul. Nah, di sini pupuk granul ini manfaatnya adalah untuk meningkatkan unsur hara ya yang ada pada tanah. Terus ini juga bagus untuk penyubur tanaman ya. Ini untuk tanaman apa saja, mulai dari tanaman hias, tanaman sayuran, dan juga tanaman buah. Ini cocok ya. Ini sifatnya adalah organik granul. Nah, kenapa disebut dengan granul? Karena ini bentuknya granul yang seperti ini ya, bulat-bulat ya. Bulat-bulat seperti ini. Nah, ini kenapa disebut dengan granul, jadi pupuk granul. Nah, ini juga 1 kilonya ini setara dengan pupuk kandang 1 ton ya. Nah, kenapa? Karena di sini yang diambil adalah sari-sari atau intisari dari pupuk kandang itu, terus difermentasi, diambil sarinya dan dijadikan semacam granul seperti ini. Nah, ini dosisnya rendah ya teman-teman, dosisnya rendah, kualitasnya tinggi. Ini pemakaian untuk 1 pot seperti ini atau bibitan yang seperti ini cukup 1 sendok saja ya, 1 sendok makan atau secukupnya. Nah, kenapa disebut dengan dosis rendah? Karena pemakaiannya sedikit, terus kualitas tinggi, karena ini pemakaiannya hanya 4 bulan sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman semua nggak punya pupuk kandang atau males pakai pupuk jenis lain, hanya cukup ini saja ya, 4 bulan sekali. Nah, sebelum kita masuk bagaimana teknis pengaplikasiannya, ini saya udah launching kemarin. Ini kemasan 800 gram ya, atau 8 ons. Itu di harga 25.000. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pesan, biasa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi atau di nomor WhatsApp yang tertera di pojok sini ya. Nah, ini 25.000 itu belum termasuk ongkir. Nah, untuk ongkirnya ini kemasan seperti ini 1 kilo. Kenapa kemasannya 800 gram atau 8 on? Selain dari nanti pemakingannya bisa pas 1 kilo, dan 800 gram ini juga untuk di kisaran 50 sampai 60 pot ya, segini. Nah, oke, kita langsung saja ke cara pengaplikasiannya. Ini hanya cukup dengan cara ditabur saja. Kalau misalkan tanamannya sudah besar, itu bisa disesuaikan. Misalkan seperti ini bisa disesuaikan, bisa lebih banyak. Nah, kelebihan atau keunggulannya adalah ini tidak seperti pupuk kimia ya. Kalau misalkan pupuk granul ini kita tabur seperti ini, misalkan contoh ya, mengenai daun atau mengenai batang seperti ini secara sengaja ataupun tidak sengaja, itu tidak berbahaya ya. Tidak seperti pupuk kimia yang ketika kena daun atau kena batangnya itu cepat banget layu atau gosong si daun tanaman ya.
Terus yang kedua keunggulannya adalah ini sudah terfermentasi dengan baik. Ini bisa juga untuk pembibitan. Nah, contoh yang seperti ini ya teman-teman, untuk pembibitan. Nah, ini baru tanam ya, baru tanam seperti ini. Nah, yang seperti ini baru tanam juga bisa dikasih secukupnya ya. Tidak harus 1 sendok. Bisa secukupnya seperti ini. Nah, sekali lagi, kalau misalkan teman-teman tanya apakah aman, ini aman ya, karena sudah terfermentasi dengan baik, sudah tinggal pakai, dosisnya sedikit. Aman juga untuk pembibitan, tidak menyebabkan busuk karena ini pupuk granul ini tidak menyebabkan atau tidak menimbulkan jamur. Nah, terus keunggulan berikutnya selain dari tadi ini untuk pembibitan bisa karena tidak menimbulkan jamur. Ini juga tanpa seduh ya teman-teman, tanpa dilarutkan menggunakan air, ini hanya langsung tabur saja ya, langsung tabur saja. Nah, ini misalkan teman-teman baru tanam seperti ini, selain dari yang baru tanam ini juga bisa digunakan sebagai pupuk susulan ya. Misalkan ini sudah diberi dosisnya per 4 bulan sekali, terus nanti 4 bulan berikutnya juga boleh dikasih ya. Intinya menyesuaikan ya. Nah, terus begini ya teman-teman, kalau misalkan pakai pupuk ini, pupuk granul ini, teman-teman sudah tidak perlu lagi menggunakan pupuk kandang ya. Jadi ini sangat baik untuk teman-teman yang kesusahan untuk cari pupuk kandang, atau misalkan teman-teman yang punya pupuk kandangnya tapi belum difermentasi. Nah, boleh ya pakai pupuk kandang karena memang ini setara dengan pupuk kandang. Jadi boleh pakai pupuk kandang, tapi usahakan untuk terfermentasi dengan baik yang sudah tidak menimbulkan jamur. Nah, untuk teman-teman yang punya pupuk kandang di rumah, kalau misalkan teman-teman mau lihat apakah sudah terfermentasi dengan baik atau belum, itu bisa dicek dengan cara ditabur. Kalau misalkan dia masih tumbuh putih-putih seperti jamur, berarti itu masih bisa menyebabkan panas pada media ataupun panas pada tanaman. Nah, untuk yang tanaman sudah sebesar ini, saya kasihnya di kisaran 3 sendok makan ya, karena dia sudah besar, kebutuhan nutrisinya juga udah jauh lebih banyak ya. Terus ini tetap 4 bulan sekali ngasihnya. Selain dari, kalau misalkan teman-teman punya sendok nasi, bisa sendok nasi ya untuk seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, ini yang Calathea yang baru saya pisah-pisah waktu itu ya dari rumpunan-rumpunan. Ini yang baru dipisah-pisah, ini sudah saya kasih ya. Dia langsung segar, langsung bagus. Jadi ini pemberiannya nanti ketika 4 bulan ke depan. Nah, ini teman-teman kalau misalkan tanya apakah saya juga pakai, semua tanaman saya pakai ya, pakai ini gitu. Terus kenapa baru sekarang saya jualnya, atau kenapa baru sekarang saya redikan, karena banyak banget teman-teman yang mengeluhkan tanaman-tanaman begonia Calathea-nya yang katanya daunnya mengering dan sering busuk akar dan busuk batang pada tanaman. Jadi saya ini ya berinisiatif untuk redikan ya, redikan ini. Biasanya saya pakai untuk sendiri ya, belum pernah saya redikan. Sekali lagi ini 25.000 per kemasan 800 gram. Dosis pemakaiannya 1 pot itu 1 sendok makan per 4 bulan sekali. Nah, untuk teman-teman yang mau pesan bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi atau yang saya tuliskan di pojok kiri ya. Nah, seperti ini.
Nah, kalau misalkan teman-teman tanya apakah aman jika kelebihan dosis atau lupa pengaplikasian ya, misalkan baru bulan kemarin teman-teman mupuk pakai ini, terus belum 4 bulan sudah dikasih lagi, apakah aman? Aman ya, ini tidak menyebabkan overdosis ya, seperti ini. Dan ini informasi aman untuk binatang peliharaan dan juga aman untuk anak kecil ya, karena ini tidak mengandung racun dan juga tidak mengandung bahan kimia ya. Jadi aman. Kalau misalkan lupa cuci tangan juga nggak masalah, aman. Cuman masalahnya adalah kotor aja ya, kotor seperti ini. Nah ini ya. Nah oke teman-teman, itu tadi kilas informasi pupuk penyubur tanaman rendah dosis kualitas tinggi ya. Nah oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam praktek, dan untuk teman-teman yang masih sering gagal bercocok tanamnya, jangan putus asa, karena di setiap kegagalan pasti menemukan solusi yang terbaik. Oke teman-teman, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kata-kata saya yang salah-salah dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam.